Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma arzuqna al-ikhlas, Allahumma arzuqna al-ikhlas wat-tafaqquha fid din. Allahumma arzuqna al-istiqamah wat-thabat ala sabili talabil ilmi ya rabbal alamin. Innaka anta waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah memberikan kepada kita berbagai deretan nikmat sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini berjumpa dalam sabil talabil ilm untuk belajar ilmu atau cabang-cabang ilmu agama yang dengannya kita bisa memahami dan menjadi orang-orang yang faqih terhadap agama ini. Pada kesempatan daurah kali ini kita akan membahas ilmu yang berkaitan dengan mustalah hadis atau ilmu hadis menggunakan kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah ala Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Syekh murid seorang ulama besar yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Abul Harith hafizahullahu ta'ala, di mana kitab yang beliau tulis ini atau beliau syarah dari Manzumah Al-Baiquniyah ini sangat ringkas dan mudah untuk pemula pemerhati ilmu hadis. Cocok sekali untuk bisa menjadikan buku ini sebagai langkah awal daripada belajar ilmu hadis ini. Jika kita sudah bisa memahami, mengetahui permulaan dari pembelajaran ilmu hadis melalui buku ini, maka boleh kita beralih ke kitab yang lain yang mungkin lebih tinggi dari itu, misalnya kitab An-Nukhbatul Fikr karya Al-Imam Ibnu Hajar. Selanjutnya misalnya kalau kita sudah lebih bisa lagi, kita pindah ke kitab yang lebih besar, yaitu misalnya Tadribur Rawi, kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Dan kalau kita sudah bisa menguasai dan bisa memahami kitab Tadribur Rawi, mungkin kita pecah lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu atau cabang-cabang ilmu hadis yang lebih diperluas lagi, seperti mempelajari ilmu jarah wa ta'dil, ya, yang bisa dengannya
kita bisa memahami dan menilai seorang perawi dia ini thiqah atau tidak. Dia ini bisa dipakai hadis atau periwayatannya atau tidak. Dan dengan memahami ilmu hadis, insya Allah kita bisa mengetahui istilah-istilah para ulama di dalam menggunakan atau ketika mereka mengungkapkan sebuah hadis yang tercantum, yang disebutkan di dalam buku-buku fikih. Kadang-kadang kita temukan istilah atau mustalah hadis di dalam buku fikih yang karena kita belum punya modal ilmu hadis sehingga kita tidak faham apa maksudnya. Maka melalui daurah yang singkat ini 2 hari, mudah-mudahan sebagai awal dari semangat menuntut ilmu ini bisa menjadi pintu jalan untuk bisa memahami ilmu hadis dan hadis. Buku ini karya Syarah Manzumah Al-Baiquniyah atau At-Ta'liqat Al-Athariyah dicetak sudah 3 kali. Berarti begitu larisnya buku ini. Ya, cetakan terakhir yaitu belum lama ini, ya. Belum lama. Tapi sudah semakin semakin larisnya buku ini sehingga dicetak sudah 3 kali. Baik. Kita tidak panjang lebar membahas cetakan pertama, kedua dan ketiga. Kita langsung insya Allah membahas buku asli atau Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang kemudian disyarah oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Namun sebelumnya kita perlu mengetahui dulu siapa sebenarnya tarjamah atau biografi singkat dari penulis Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Di situ di halaman 13, kalau tidak salah, insyaallah mudah-mudahan halamannya sama ya. Biografi singkat penulis, beliau bernama Huwa Asy-Syaikh Thaha Ibni Muhammad Ibnu Futuh Al-Baiquni. Muhaddithun, beliau seorang muhaddits, usuliyun dan juga ahli di dalam ilmu usul fiqih. Kana hayyan qabla am 1080. Beliau meninggal pada tahun 1080 Hijriah bertepatan al-muwafiq 1669 tahun 1669 Masehi. Lahu kitabun, beliau juga menulis sebuah buku yang judulnya atau judulnya Fathul Qadir Al-Mughith. Ya, Fathul Qadir Al-Mughith fi ilmi al-hadis, masih di dalam bidang ilmu hadis. Wa huwa makhtutun fi maktaba Tubiqbu ya, di Turkiya. Tapi buku yang ditulis ini, yang Fathul Qadir Al-Mughith, masih berupa manuskrip, belum dicetak seperti buku ini. Kemudian Syekh Ali Hasan mengatakan, qultu dzakara ba'du ulama'il hadis anna isman nazim, bahwa para sebagian ulama hadis mereka menyebutkan nama beliau, nama penulis buku Al-Manzumah Al-Baiquniyah itu adalah Umar ibnu Muhammad. Namanya adalah Umar, bukan Thaha ibnu Muhammad, tapi namanya Umar ibnu Muhammad. Lakinnal ustadz kahala, namun ada ulama yang lain yang tidak setuju dengan pendapat ini, yaitu Ustadz Kahala. Beliau memastikan bahwa jazama bi anna ismahu Thaha. Beliau memastikan nama beliau ini adalah Thaha, seperti yang disebutkan di awal. Wa syakka fi dzalika anna al-Ustadz Az-Zaraqli, dan penulis seorang tokoh Zaraqli, beliau seorang orientalis sebenarnya beliau ini. Beliau menulis dalam bukunya Wafayatul A'lam, di dalam buku yang karyanya dia cantumkan berbagai biografi dan biografi para ulama umat Islam.
Di situ diantaranya siapa namanya? Toha ibnu Muhammad ibnu Futuh. Beliau mengatakan wa syakka fi dzalikal Ustadz Az-Ziraqli. Beliau Ziraqli ragu namanya ini Umar atau Toha. Jadi tidak dipastikan. Namun yang terkenal beliau adalah Toha ya ibnu Muhammad ibnu Futuh Al-Baiquni yang meninggal tahun berapa? 1080 Hijriah. 1080 Hijriah. Belum lama. Ya, mungkin sekitar baru berapa tahun nih? 300 tahun dari kita. Ya, tidak terlalu jauh. Baik, kita tidak panjang lebar. Tema kita adalah mustalah al-hadis. Apa itu mustalah ya ikhwah? Mustalah secara singkat adalah dari kata-kata istalaha yastalihu yang diterjemahkan artinya istilah. Namun kalau kita mengatakan mustalahul hadis, ya konotasinya bahwa dia adalah sebuah cabang ilmu yang dengannya ketika kita mempelajari kita memahami hadis-hadis atau istilah-istilah hadis. Dengannya kita bisa mengetahui hadis itu diterima dan ditolak. Dengannya kita bisa mengetahui perawi ini thiqah atau tidak. Itu yang disebut dengan mustalah al-hadis. Intinya dengan mustalah al-hadis kita mengetahui hadis itu diterima atau tidak. Itu adalah mustalah. Nah, kita langsung saja, tidak panjang lebar karena kita pembahasannya kitab Al-Ta'liqat Al-Athariyah ala al-manzumah al-baiquniyah. Langsung beliau mengatakan syuruh al-manzumah al-baiquniyah. Di sini banyak sekali syuruhnya. Kita perlu baca? Enggak perlu ya? Perlu dibaca enggak? Hah? Perlu dibaca. Baik. Langsung saya. Laqad nalat hadhil manzumah. Manzumah ini telah mendapat respon positif dari ala dha'alati hajmiha, padahal dha'alah hajmiha ukurannya atau bukunya ini kecil sekali. Ala dha'alah itu lemahnya alias kecil bentuk atau ukuran bukunya. Namun buku ini atau manzumah Baiquni mendapatkan respon positif yang merupakan buku yang berkaitan dengan ilmu hadis, sehingga dia mendapatkan syuhratan wasi'atan, dikenal secara luas baina ahli ilmi wa tullabihi, di kalangan para ahli ilmu dan para murid-murid mereka, para penuntut ilmu. Limizatiha al-adidah, karena memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak. Fatanawalaha bisyarhi katsirun minal ulama, maka banyak sekali para ulama yang mensyarah al-manzumah al-baiquniyah ini. Walaqad waqaftu minha ala syuruhit taliyah, yang mana Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, aku menemukan banyak sekali syarah-syarah terhadap manzumah baiquniyah ini. Di antaranya Syarhun Nukhbah An-Nabhaniyah, Syarhun Nukhbah An-Nabhaniyah karya Syekh Muhammad Ibnu Khalifah An-Nabhani, dan dicetak tahun 1345 fi matba'ati taqaddum al-ilmiyah di Misr, fi Misr. Yang kedua Syarhu Az-Zurqani, ya, Az-Zurqani, Syarhu Az-Zurqani ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zurqani dan dicetak tahun 1345 Hijriah fil matba'ah al-Azhariyah, percetakan Al-Azhariyah Mesir, ala hamish hasyiatil al-Ajhuri. Nah, yang diberikan ta'liq atau kata komentar, ya, hasyiah al-Ajhuri. Kemudian yang ketiga hasyiatul al-Ajhuri ala syarhi Az-Zurqani, ya, ini disebutkan
Hasyiah itu catatan kaki ya. Catatan kaki Al-Ajhuri ala syarhi Az-Zurqani, ditulis oleh Syekh Atiyah Al-Ajhuri ya. Tubi'a am, dicetak tahun 1345 fil matba' al-Azhariyah, sama dalam percetakan yang sama seperti yang sebelumnya di Mesir. Yang keempat, As-Sahl Al-Musahhal ya, mudah dan memudahkan. Nah, syarah ini ditulis oleh dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Ahmad, Taba'athu Darud Da'wah, dicetak oleh Darud Da'wah di India, Al-Hind. Yang kelima, At-Taqrirat As-Saniyah. At-Taqrirat As-Saniyah, karya Syekh Hasan Muhammad Al-Masyat, Taba'athu Matba'ah Al-Madani di Mesir, dicetak oleh percetakan Al-Madani Mesir. Yang keenam, Syarhul Al-Ghamrawi ya, ditulis oleh, dan ini wa huwa makhtut fi maktabati Jami' Ummil Qura, masih bentuk manuskrip di perpustakaan Universitas Ummul Qura fi Makkah Al-Mukarramah. Yang ketujuh, Syarhu Abdullah Sirajuddin wa huwa matbu'un fi Halb, dan dia dicetak di mana? Aleppo. 8, Az-Zuhra As-Samiyah. Az-Zuhra As-Samiyah dikarang oleh Syekh Khalid Al-Jazamati, dzakarathu majallatu Ma'had Al-Makhtutat Al-Arabiyah, yang disebutkan oleh majalah Ma'had manuskrip Arabiyah, wa huwa makhtut, masih bentuk manuskrip. Yang 9, Al-Bahja Al-Wadiyah. Al-Bahja Al-Wadiyah dikarang oleh Syekh Mahmud Nasyabah dan dicetak tahun 1328. Kemudian yang ke-10, Al-Urjun Syarh Manzumah Al-Baiqun lil Allama Siddiq Hasan Khan, ditulis oleh Siddiq Hasan Khan. Dzakarahu Al-Muhaddits Al-Mubarakfuri fi Muqaddimah Tuhfatil Ahwadhi, yang disebutkan oleh Syekh Muhaddits Al-Mubarakfuri, penulis atau pensyarah kitab pensyarah kitab Sunan Tirmidzi yang diberi nama Tuhfatul Ahwadhi. Yang ke-11, Syarh Al-Badiri Ad-Dimyati, yang disebutkan oleh Al-Ajhuri fi Hasyiyatihi. Yang ke-12, Syarh Al-Hamawi, dzakarahu Al-Ajhuri kadzalik fi Hasyiyatihi. 13, Syarh Muhammad Ibn Uthman Al-Mirghani, Al-Mirghani, dzakarahu Khairuddin Az-Ziraqli fil A'lam, dalam kitabnya Al-A'lam. Kemudian yang ke-14, Syarh Ibnu Ma'dan, dzakarahu Al-Kattani fi Risalatil Mustatrafah, yang disebutkan oleh penulis yang bernama Al-Kattani atau ya Syekh Al-Kattani di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Mustatrafah. Yang ke-15, Syarhu Al-Baltani, dzakarahu Saifur Rahman Ahmad fi syarhihi, yang disebutkan oleh Syekh Saifur Rahman Ahmad dalam syarahnya Baiquniyah. Kemudian Syekh mengatakan, hadza ma tayassara li al-ana ma'rifatuhu min syuruhin lil Baiquniyah. Inilah yang aku ketahui dari syarah-syarah manzumah Baiquniyah. Wa la'alla hunaka syuruhan ukhra matbu'ah, dan bisa jadi di sana masih ada syarah-syarah lain yang dicetak namun lam aqif 'alaiha, yang saya tidak temukan. Au ukhra makhtutah mawjuda baina alafil makhtutat, atau yang lainnya yang masih bentuk manuskrip di tengah-tengah seribuan manuskrip, allati mala'at khazainal kutub al-mutanathira fi Auropa khassatan, yang telah memenuhi perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di Eropa khassatan, wal bilad al-ukhra amatan, dan seluruh dunia secara umum. Yassarallahu tab'aha wal intifa'a biha, semoga Allah memudahkan bisa tercetak semua makhtutat atau manuskrip yang ada di perpustakaan-perpustakaan baik di Eropa maupun di negara-negara lain. Taib. Bismillah. Beliau mengatakan, lanjut ya.
Ini kita bahas kitab, jadi insyaallah mudah-mudahan kita tidak panjang lebar dari apa yang disebutkan oleh pensyarah ini ya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, kita bacakan dan kita jelaskan, nanti kalau ada tambahan nanti kita tambahkan, ada pertanyaan diperluas dengan pertanyaan mudah-mudahan. Baik, dan ana juga bermaksud supaya kalau misalnya ini direkam di video bisa dimanfaatkan oleh para pemula penuntut ilmu hadis. Nah, beliau mengatakan ahammiyatul isnad, sebagaimana kebiasaan para ulama sebelum mereka menjelaskan tentang hadis atau ilmu hadis, biasanya mereka menyebutkan pentingnya sanad. Karena mustalah hadis itu kaitannya dengan para perawi. Kita akan berbicara tentang para perawi, maka perawi ini adalah merupakan rangkaian daripada sanad. Ya. Beliau mengatakan al-isnadu khasisatun fadilatun li hadhil ummah. Sanad merupakan kekhususan lebih, fadilatun li hadhil ummah, kekhususan yang lebih bagi umat ini, walaysat li ghairiha minal umam as-sabiqah, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Lianna lahu qimatun kubra fi dinillah, karena sanad ini memiliki nilai yang sangat berharga, yang sangat besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walihada summiyatil ummal islamiyah, oleh karenanya umat Islam ini disebut dengan ummatul isnad. Umatnya apa? Al-isnad. Tanpa sanad bukan Islam. Makanya orang-orang Bani Israel kalau ada hadisnya, ada dikatakan hadithu an Bani Israel wala haraj, ya, ceritakan dari Bani Israel dan tidak ada larangan, tidak ada dosa selama la yukhalifu dinana, tidak bertentangan dengan agama kita. Ya, silakan. Karena memang sebenarnya dari Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani tidak menggunakan sanad. Umat Islam yang menggunakan sanad. Baik. Wal bahthu fil isnadi di'amatun asasiyatun hammatun fi ulumil hadis. Dan pembahasan tentang sanad, di'amah merupakan dorongan pokok, pondasi yang sangat penting fi ulumil hadis, di dalam ilmu hadis. Wa fit tawassuli ila hadafihil asma wal gharadi al matlubi minhu, dan merupakan wa fit tawassul, ya, pembahasan untuk sampai kepada tujuan yang sangat tinggi, al asma wal gharadi al matlubi minhu, untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Wa huwa, yaitu apa? Wa huwa tamyizul hadis al-maqbuli minal mardud, untuk membedakan antara hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Qala Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, beliau meninggal tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan al-isnadu silahul mu'min, sanad itu adalah senjata seorang mukmin. Masya Allah. Fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau dia tidak punya senjata, dengan apa dia akan berperang? Ya. Jadi sanad itu bagaikan senjata menurut Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa qala Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak yang dalam ucapannya yang terkenal beliau mengatakan al-isnadu indi minad din. Sanad bagiku merupakan bagian dari agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang-orang akan berkata sesuka pribadinya, sesuka otaknya. Ya, ini pentingnya sanad. Jadi kata beliau Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, mereka mengatakan sangat penting. Wa qala Ibnu Sirin, Ibnu Sirin juga mengatakan kanu fi zamanil awal la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di zaman awal-awal, yaitu di zaman sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, falamma, ya, di zaman awal-awal ini mereka para ulama baik dari kalangan sahabat dan tabi'in tidak mempermasalahkan atau tidak mempertanyakan masalah sanad. Maksudnya dipertanyakan dan diragukan gitu, tidak. Di zaman awal tidak dipertanyakan masalah sanad. Kenapa? Karena para sahabat sudah dijamin apa? Kejujurannya, amanah merekanya.
Ini yang sudah terjamin, sehingga tidak perlu lagi ditanya tentang sanad. Si fulan ini dia bisa dipercaya tidak dalam meriwayatkan hadis. Walaupun di zaman sahabat sudah pernah terjadi, nanti kita akan sebutkan juga. Ya, seperti Umar bin Khattab, ketika Abu Musa al-Asy'ari datang ke rumahnya untuk minta izin masuk, diketuk 3 kali, disalam, tidak dibukakan pintunya. Pergi Abu Musa al-Asy'ari, beliau pulang. Maka setelah itu nyusullah Umar bin Khattab, dan beliau menemukan Abu Musa al-Asy'ari bersama sahabat-sahabat yang lain di majelisnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kenapa kamu kok tidak mengulangi izinnya? Gak ngetuk lebih banyak dari yang kamu lakukan, lebih dari 3 kali. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'. Apabila salah seorang di antara kalian minta izin lebih sudah dari 3 kali, kemudian tidak diberi izin masuk, maka hendaknya dia pulang. Ya, dia pulang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la tuqimanna alayya bayyinah. Demi Allah, kamu harus datangkan kepadaku sebuah bukti atau saksi atau orang yang bisa menguatkan hadis yang kamu sampaikan. Ya. Ini sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab, tapi bukan berarti Umar bin Khattab meragukan agama dan amanahnya Abu Musa al-Asy'ari. Tetapi di dalam riwayat yang lain disebutkan, inilah attahimuk, saya tidak menuduhmu. Itu perkataan Umar bin Khattab, jelas. Jadi dia tidak menuduh, cuman karena kehati-hatian Umar bin Khattab sehingga beliau melakukan hal itu. Taib. Lanjutkan. Beliau mengatakan, waqala, dulu di generasi awal mereka tidak mempermasalahkan sanad. Falamma waqa'atil fitnah, ketika fitnah terjadi, dan para ulama mengatakan ini terjadi ketika fitnah terbunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Terjadi fitnah pembunuhan Utsman bin Affan, mulai dari sini fitnah, orang sudah mulai berani memalsukan hadis. Nah, mulai dari situ sa'alu anil isnad, mulai mereka bertanya tentang sanad. Likai yakhudhu haditha ahli sunnah, kalau diketahui dia ahli sunnah diambil hadisnya, wa yada'u haditha ahli bid'ah, orang ahli bid'ah ditolak, ditinggalkan hadisnya. Nah, lidzalika uniyal muhadditsuna bitanqihil asanida wal bahthi fiha. Oleh karenanya para muhadditsun mereka sangat perhatian sekali terhadap apa? Untuk mensaring sanad-sanad, ya, untuk meneliti sanad-sanad yang tidak layak dan sanad yang layak, wal bahthi fiha, dan mereka terus menggali dan mencari tahu. Lima laha min ahamiyatin kabiratin jiddan, karena di dalam sanad ini atau pembahasan tentang sanad ini memiliki peran yang sangat penting. Fi tamhisi nassil hadithi wa naqdihi, untuk memurnikan teks hadis dan agar bisa mengkritik hadis yang tidak layak dijadikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh innahu la yumkinul wusul ila al-matni illa an tariqil bahthi fil isnad. Di mana kita tidak mungkin sampai kepada matan hadis, kita tidak mungkin bisa tahu matan hadis ini sahih atau tidak, melainkan illa an tariqil bahthi fil isnad, kecuali setelah kita mencari dan membahas sanad tersebut. Wa qad badzala al muhadditsuna ghaliyatal juhdi fi tatabbu'il asanidi wa taqassiha, dan sungguh para muhadditsun telah bersusah payah, telah mencurahkan seluruh badala, yakni mencurahkan semua potensi yang mereka miliki, ghaliyatul juhdi fi tatabbu'il asanidi wa taqassiha, untuk mencari tahu sanad, ya, dan menyelidikinya. Hatta rohalu min ajliha fil bilad, sampai-sampai mereka kalau harus rihlah pergi ke negara lain, tempat lain, maka mereka akan melakukannya karena tujuan mencari sanad ini atau menyelidiki sanad ini. Wajalu fil afaq, mereka keliling sampai ke ufuk-ufuk timur, barat, tengah, ya, semua mereka keliling.
likai ya'thuru ala isnadin, agar mereka bisa mendapatkan, ya'thuru yakni wajadu ala isnadin, aw liyabhathu fi isnadin sa'uba alaihim amruhu, atau mereka menemukan sesuatu yang sulit bagi mereka, ya, yang ditemukan di dalam sanadnya. Wa hadza min a'dhami ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah, dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nastauzi'allaha syukra hadhihi ni'mah, kami memohon semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membagi-bagi nikmat ini kepada umat sekalian. Wa nas'aluhu tsabata 'alal haqqi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah ketetapan dan keteguhan di atas kebenaran, wa taufiq lima yuqarribu minhu wa yuzlifu ladaihi, dan semoga Allah memberikan taufik setiap apa yang bisa mendekatkan diri ke kita kepadanya, wa yuzlifahu ladaihi wa yumassikana bi taatihi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas ketaatan kepadanya. Innahu waliyun hamid, sesungguhnya dialah yang maha kuasa, wali, dan yang maha bijaksana, mulia. Wa qad qala al-Imam an-Nawawi fil Irsyad, dan kata Syekh Imam Nawawi mengatakan tentang pentingnya sanad ini. Beliau mengatakan, ilmul hadis ilmun syarif, ilmu hadis adalah ilmu yang sangat mulia, yunasibu makarimal akhlaqi wa mahasinas syiyam, yang mana ilmu ini sangat sesuai dengan akhlak dan perangai yang baik dan mulia. Syam itu sama dengan sifat, ya, syam jamak dari syimah, artinya sifat. Wa huwa min ulumil akhirati la min ulumid dunya. Ilmu tentang sanad atau ilmu hadis ini adalah ilmu yang berbicara atau berkaitan dengan akhirat, bukan ilmu dunia. Ya, ini harus bukan hanya sekedar ilmu alat. Kata Imam Nawawi, ini adalah ilmu akhirat. Naam. Waman hurimahu faqad hurima khairan 'azima, dan barang siapa yang tidak disempatkan, tidak punya kesempatan untuk belajar ilmu hadis ini, maka dia telah diharamkan, telah dijauhkan dari kebaikan yang sangat besar. Waman ruziqahu faqad nala fadlan jazila, dan barang siapa yang dikaruniai bisa belajar ilmu hadis, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang besar. Naam. Wa rahimallahu man qala dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, hafizahullah, beliau menukil perkataan seorang penyair, agama Muhammad, agama Nabi Muhammad adalah akhbarun, adalah hadis, bersumberkan hadis. Akhbar di sini maksudnya hadis. Ni'mal matiyah lil fata atharu. Betapa mulianya matiyah, kendaraan yang ditaiki oleh seseorang, ya, seorang pemuda, melainkan kecuali apa namanya? Dia mengikuti atau menaiki kendaraan ilmu hadis ini atau hadis ini, athar. Dia berjalan di atas athar. La targhabanna 'anil hadisi wa ahlihi. Jangan kamu benci dengan hadis dan ahli hadisnya. Farra'yu lailun wal haditsu naharu, karena pendapat otak, ya, pikiran murni itu adalah lailun yang gelap, wal haditsu naharun, sementara hadis itu bagaikan cahaya di siang hari. Wala rubbama ghalital fata subulal huda, dan bisa jadi seseorang, yaitu seorang pemuda, bisa tersesat, salah di dalam mengikuti jalan huda. Wasyamsu bazighatun laha anwaru, padahal matahari yang membawa cahaya ini, ya, terang benderang bagi kita, namun dia keliru karena salah mengikuti jalan, yaitu tidak mencari hadis atau ilmu hadis ini. Waqad qila, dan dikatakan pula, ahlul hadisi hum ahlun nabi. Ahli hadis adalah mereka adalah sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Walaupun jasad mereka tidak bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ruh mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, wa qala akhar,
Yang lain mengatakan idrumta an tatawakhal huda wa in ta'tiyal haqqa min babihi. Ya, kata beliau, jika kamu menginginkan rumta, yakni qasadta, jika kamu menginginkan an tatawakhal huda, untuk mendapatkan dan mengikuti hidayah, wa in ta'tiyal haqqa min babihi, maka hendaklah engkau harus mengikuti dari jalannya, yaitu melalui apa? Hadis, atau menuntut ilmu hadis ini. Fada' kulla qaulin wa man qalahu, maka tinggalkanlah setiap perkataan wa man qalahu li qaulin nabiyyi wa ashabihi, dan ikutilah perkataan yang dikatakan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Falam tanju min muhdatsatil umur bi ghairil hadisi wa arbabihi. Ya, kamu tidak akan selamat dari perkara-perkara bid'ah selain jika engkau mengikuti apa? Al hadis wa arbabihi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arbabihi yaitu ahlihi, yaitu para ahli hadis. Baik, ini adalah muqaddimah yang beliau sampaikan untuk memotivasi kita belajar ilmu hadis. Intinya bahwa kita bisa memahami hadis sahih atau tidak, hadis ini diterima atau tidak, dengan mempelajari ilmu hadis, mempelajari sanad hadis tersebut. Walaupun tidak selamanya bahwa hadis itu sahih dilihat dari sanadnya tok. Bisa juga kita melihat matannya saja kita sudah tahu bahwa hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Itu bagi orang yang sudah ahli di dalam ilmu hadis. Kalau masih pemula belum, ya. Nah, jadi ini adalah tahap awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, Allah menambah usia kita untuk bisa berjumpa lagi nanti di kesempatan atau tahun-tahun yang akan datang, bisa jadi dengan saya atau bisa jadi dengan yang lain. Nah, baik, Syekh memulai untuk mensyarah. Sudah setengah jam atau sudah 1 jam? Setengah jam, ya. Syekh memulai, beliau mengatakan Al-Manzumah Al-Baiquniyah wa syarhuha, Manzumah Baiquniyah dan syarahnya. Beliau mengatakan, baik, sebelum ini siapa yang sudah hafal Manzumah Baiquniyah, ya ikhwah? Ada yang sudah hafal? Akhir besok minggu ada yang bisa hafal? Dikasih hadiah. Hah? Ya, alhamdulillah cuman 33 bait. 2 bait pertama muqaddimah, 2 bait terakhir sebagai penutup. Faqad atatkal jauharil maknuni sammaituha manzumatal baiquni. Kemudian beliau mengakhiri fawqa thalathina bi arba'in atat abiyatuha tammat bi khairin khutimat. Ini penutupnya. Diawali dengan dikatakan abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Ya, ini muqaddimanya. Dia mengatakan abda'u bil hamdi musalliyan. Kebiasaan para ulama sebelum menulis buku biasanya baik mungkin buku tulisan seperti ini atau dengan bentuk nazm, ya, untayan-untayan kata-kata seperti syair ini, mereka selalu mengawali dengan bilhamdi dan sholawat. Ya, beliau mengatakan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya, beliau mengatakan aku memulai dengan hamda. Apa ini? Pujian, sanjungan pada Allah Subhanahu wa taala, sembari musallian bersolawat kepada Muhammad khairi nabiyyin ursila, ciptaan Allah yang terbaik di muka bumi ini, nabiyyin ursila, yang diutus. Kemudian beliau mengatakan wadhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Langsung beliau katakan, kita terjemahkan dulu, wadhi min aqsamil hadithi iddah. Hah? Diterjemahkan. Wadhi min aqsamil hadithi iddah, dan di sini
adalah kata isyarat. Hadhihi min aqsamil hadithi iddah. Ini adalah pembagian hadis iddah yang jumlahnya banyak. Wa kullu wahidin ata wa hadda, masing-masing wa kullu wahidin ata wa hadda, masing-masingnya disampaikan, disebutkan dengan pengertiannya. Haddah dengan pengertiannya. Taib. Beliau mengatakan al-haditsu huwa ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis adalah setiap yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan atau sifat. Ya. Misalnya innamal a'malu binniyat, ini perkataan enggak? Ya kan? Contoh yang kedua, min fi'lin, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengatakan, Ali bin Abi Thalib yang ketika mempraktekkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah berwudu beliau mengatakan, ra'aitun nabi hakadha, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Seperti inilah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Bagaimana wudunya? Antum sudah tahu semuanya insyaallah. Baik. Kemudian takrir. Takrir, ya, takrir ini contohnya seperti ada seorang sahabat yang biasa membaca Qul huwallahu ahad, ya, di dalam sholatnya. Kemudian dipanggil, ya, ketahuan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipanggil dan ditanyakan, kenapa kamu melakukan hal ini? Karena saya cinta, saya suka dengan surat ini. Maka Rasulullah mengatakan, Allah juga senang dan suka terhadap perbuatanmu ini. Ini yang dilakukan oleh sahabat tapi mendapat persetujuan dari siapa? Dari Nabi SAW. Itu namanya takrir. Kemudian sifatin. Sifatin ini bisa sifat ciri-ciri Nabi SAW atau akhlak kepribadian beliau. Ya, akhlak kepribadian beliau. Misalnya kepribadian beliau, sahabat mengatakan ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu zamzama wa huwa qa'im. Saya melihat Nabi meminum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Itu kepribadian beliau sehari-hari. Kemudian kalau sifatnya, ciri-cirinya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa kana ba'ida ma bainal mankibain, bahunya lebar, kekar gitu, kuat. Kemudian rambutnya disebutkan tidak al-jad al-qatat, tidak seperti rambut yang keriting betul itu yang lingkar-lingkar, enggak. Dia rambutnya ikal. Rambutnya ikal. Apa ikal itu? Jelas ya, bergelembung-gelembung itu ya. Ya, lingkar-lingkar gini tapi enggak sama kayak orang Afrika yang rambutnya, mohon maaf, ya, yang rambutnya sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Baik. Kalau ada yang rambutnya seperti itu, ana juga sama ini, keriting juga. Baik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wahaddahu bitasydidid dal, wahaddahu dengan mentasydid huruf dal, berasal dari kata al-hadd, berasal dari kata minal haddi, ya, ay at-ta'rif wa at-tawdih wal bayan. Al-hadd itu artinya ta'rif, at-tawdih atau bayan, pengertian, penjelasan, sama. Kemudian langsung beliau mengatakan awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Langsung beliau mengatakan as-sahih, awwaluha as-sahih, yang pertama adalah sahih, wa huwa mattasal,
Dan sahih itu adalah sesuatu yang ittasala isnaduhu, yang sanadnya bersambung, walam yashudda au yu'al, dan tidak terjadi kejanggalan. Yashudda, istilah syadz diterjemahkannya itu bahasanya mungkin janggal, tapi nanti syadz itu istilahnya khusus, nggak boleh kita pakai istilah orang ahli hadis kemudian kita pakai istilah bahasa lah. Jadi harus kita tahu syadz menurut ahli hadis itu apa. Nanti akan ada dijelaskan. Walam yashudda au yu'al, dan tidak terjadi adanya illah, penyakit atau cacat. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, yang diriwayatkan oleh seseorang yang adil dan dhabit. Dhabit itu teliti. An mithlihi, mereka meriwayatkan dari, atau dia meriwayatkan dari orang yang serupa dengannya dari sisi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang mana orang ini yang meriwayatkan darinya mu'tamadun, dipakai, dijadikan sandaran fi dhabtihi wa naqlihi, dalam masalah ketelitiannya dan dalam masalah nakalnya. Nakal itu artinya penukilan. As-sahih huwa al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu bi naqlil adli ad-dhabiti an mithlihi ila muntaha min ghairi syudzudin wala illah. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan binaqlil adli, diriwayatkan atau dinukil oleh perawi yang adil dan teliti, dhabit, an mithlihi, dari orang yang serupa dengannya, ila muntahahu, sampai akhir daripada sanad tersebut, min ghairi syudzudin wala illah, dari awal sampai akhir tidak ada syudzud, tidak terjadi adanya syudzud, wala illah, dan tidak adanya illah, cacat. Naam. Mithaluhu, hadis sahih ini contohnya, qala al-Bukhari fi sahihi, contohnya hadis sahih Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf, yang beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malikun, dari Malik, an Ibnu Syihab an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi, dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair ibn Mut'im, dari bapaknya Jubair ibn Mut'im, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ketika kita mendengar nama Nabi kita bersolawat. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi ini bukan kita ingatkan, karena memang kadang-kadang ya hal-hal seperti ini. Insyaallah man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara, ya, dapat pahala. Kata beliau, hadis ini, qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib surat At-Tur. Ketika salat maghrib Rasulullah membaca surat apa? At-Tur. Panjang jamaah salat maghrib. Nah, tapi itu tidak sering atau tidak terus menerus lah, sekali-sekali. Yang panjang-panjang boleh, karena kadang-kadang Rasulullah sholat isya pun bacanya wasyamsi wa duhaha, ya. Rasulullah baca di sholat isya yaitu surat asy-syams yang pendek juga. Yang kita biasanya kalau maghrib pendek, isya lebih panjang, tapi Rasulullah kadang-kadang tukar-tukar. Itu menunjukkan bahwa boleh kita sholat panjang di sholat maghrib dan lebih sering dengan yang pendek. Nah, begitu juga di sholat isya boleh kita sholat dengan ayat atau surat yang pendek, walaupun yang lebih sering adalah yang panjang. Nah, fahadzal haditsu shahihun li tawaffuri jami' syuruti shihhati fi isnadihi. Kata beliau, ini adalah hadis sahih litawaffuri jami'i syuruti as-sihhati fi isnadihi, karena terpenuhinya semua syarat-syarat hadis yang sahih di dalam sanadnya. Thiqah,
perawinya thiqah, ittisalan, bersambung sanadnya, wa adamu syudzudin aw illah, tidak adanya syudzud ya, dan juga tidak adanya illah atau cacat. Baik, beliau menjelaskan satu persatu apa itu al-ittisal. Al-ittisal huwa sama'u kulli rawin minar rawi alladhi yalihi. Huwa sama'u kullu rawin minar rawi alladhi yalihi, yaitu setiap rawi mendengar dari rawi yang di atasnya, dari rawi yang di atasnya. Setiap rawi dari awal sampai ke atas masing-masing mendengar dari gurunya. Itu adalah ittisal. Bukan berarti kalau dengan meriwayatkan an itu tidak disebut sebagai mendengar, karena biasanya kalau hadis yang diriwayatkan dengan haddatsana itu artinya menceritakan kepada kita. Haddatsana menceritakan kepada kita fulan. Itu dengan haddatsana artinya mendengar. Lantas kalau misalnya periwayatan hadis yang menggunakan an atau anna, apakah tidak disebut sebagai proses atau periwayatan mendengar? Tidak juga. Nah, nanti akan ada pembahasannya. Taib. Al-isnadu huwa silsilatur ruwati al-musila li nassil hadis. Adapun sanad, al-isnad itu adalah silsilah, rantai para ruwat, para perawi, al-musilah yang menghantarkan li nassil hadis, sampai kepada teks hadis. Itu adalah al-isnad. Al-isnad huwa silsilatur ruwat, rangkaian para perawi atau susunan para perawi yang menghantarkan, menyampaikan kepada nas atau teks hadis. Wa qad yuradu bihi idafatul hadis ila qailihi wa yu'raful muradu bil qara'in. Dan kata beliau, kadang-kadang isnad ini dimaknai dengan idafatul hadis ila qailihi, yaitu proses dan upaya menyandarkan hadis kepada yang mengatakannya. Wa yu'raful muradu bil qara'in. Dan kapan kita tahu ada bedanya idafatul al hadits ila qailihi dengan silsilatur ruwatil musila ila nasil hadits, yaitu dengan qarinah, indikasi. Qarinah itu artinya ada indikasi. Indikasinya apa? Indikasi siyak, teksnya. Dalam konteks apa ini dia berbicara? Kalau kata-kata isnad itu bisa diartikan silsilatur ruwat al-musila li nassil hadis. Ada juga yang mengartikan maknanya idafatul hadis ila qailihi. Dua ini beda. Yang satu adalah zatnya, barangnya. Yang satunya lagi, yaitu yang kedua, idafatul hadis ila qailihi, itu artinya perbuatannya, upaya proses menyandarkan hadis kepada yang mengatakannya. Tapi kalau al-isnad dengan definisi yang pertama itu artinya barangnya, sanad yaitu para ruwatnya, yaitu gabungan para ruwat atau rangkaian para perawi yang dengan para perawi ini al-musilah ila nasil hadis, mengantarkan kepada nas hadis. Paham ini? Baik. Dan diketahui berdasarkan konteks atau qarinah. Wa yusamma fi ba'dil ahyan as-sanad. Kadang-kadang isnad ini disebut juga dengan as-sanad. Wa yutlaqu kullun minhuma 'alal akhar. Kadang kita menggunakan kata sanad tapi yang dimaksud dengan beliau maksudkan isnad. Kadang menggunakan kata isnad tapi yang beliau maksud adalah sanad. Illa an ta'tiya qarinatun tadullu 'ala khilafi dzalik. Kecuali kalau ada indikasi yang tidak boleh, yang ini dibawa ke sana, yang sana dibawa ke sini. Baik, selanjutnya asy-syudzudz huwa riwayatur rawil maqbul mukhalifan man huwa aula minhu. Syudzudz, nah ini yang istilahnya di sini. Istilah ahli hadis, syudzudz itu apa? Huwa riwayatur rawi al-maqbul mukhalifan man huwa aula minhu. Yaitu riwayat seorang perawi yang makbul. Seorang perawi yang makbul ini yang diterima, baik thiqah maupun soduk misalnya, lebih rendah daripada thiqah,
intinya dua-duanya makbul. Kata beliau, riwayat perawi yang makbul mukhalifan man huwa aula minhu, yang menyelisihi rawi yang lebih baik darinya. Misalnya yang soduk meriwayatkan hadis menyelisihi riwayat hadis perawi yang thiqah misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, imma adadan au tawthiqan. Yang kedua, bisa jadi sama-sama thiqah, baik yang menyelisihi maupun yang diselisihi sama-sama thiqah, tapi yang diselisihi jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya bisa jadi lebih dari 2 atau 3, lebih banyak dari yang menyelisihi. Ini namanya syadz. Jadi satu orang perawi yang thiqah meriwayatkan sebuah hadis yang menyelisihi 3 perawi, atau menyelisihi riwayat 3 perawi atau 10 perawi. Ini namanya syadz. Jadi sama-sama thiqah ya ikhwah. Ini bukan yang ini enggak lemah, tapi thiqah, makbul dia ini. Tapi dia menyelisihi karena ya, dia menyelisihi dari sisi ini, dia jumlahnya beda. Ini lebih banyak, ini sedikit. Atau tadi yang pertama, yang satu ini sama-sama makbul tapi satu soduk, yang ini satunya walaupun satu tapi dia thiqah. Ini namanya syadz. Liman huwa aula minhu, mukhalifan li riwayati man huwa aula minhu. Baik, al-illah. Contohnya misalnya hadis yang syadz ini seperti hadis apa ya? Riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak membaca basmalah ketika sholat. Ketika membaca Al-Fatihah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini di sanadnya ada seorang perawi yang namanya Usama bin Zaid. Beliau ini thiqah, tapi beliau menyelisihi para thiqat yang lebih banyak dari dia. Di mana para thiqat ini jamaah, mereka meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika sholat membaca surat Al-Fatihah tidak menjaharkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh syadz. Statusnya gimana? Yang syadz ini namanya apa? Syadz yang kuat, yang banyak ini namanya mahfuz, ya, yang diterima. Nah, baik. Selanjutnya al-illah. Al-illah hiya sababun yaqdahu fi sihhati haditsin zahiruhu sihha wal khulu minha wa la tadhharu illa lil mutabahhir fi hadzal ilmi syarif. Illah adalah sebab yang sangat tersembunyi, taqdahu fi sihhatil hadits, yang bisa mencoreng atau mengurangi atau merusak kesahihan sebuah hadis. Cacat yang tersembunyi, aib yang tersembunyi yang bisa mengurangi dan merusak kesahihan sebuah hadis. Padahal zahirnya sihah, secara zahir hadis itu sahih, tapi ternyata hadis ini setelah diteliti ditemukan ada illah, ada aib, ada cacatnya yang tidak diketahui. Kata beliau, wala tadhharu illa lil mutabahhir, yang tidak tampak kecuali bagi orang yang mutabahhir, orang yang mendalami, orang yang benar-benar menekuni ilmu hadis ini. Wa ma yukhillu fi hadzal ilmi syarif, yaitu ilmu hadis. Jadi sangat sulit sekali untuk dideteksi. Itu namanya hadis illah, hadis al-mu'al. Nanti ada pembahasan khususnya lagi.
Ini sebagai muqaddimah, beliau menjelaskan hadis, syarat hadis yang sahih, tidak adanya syadz, tidak adanya illah, sanadnya harus bersambung dari awal sampai akhir. Wa ma bi'illatin wa mudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Itu di bait yang nanti akan disebutkan. Contohnya apa? Misalnya hadis, ada sebuah hadis riwayat sahih. Hadisnya terkenal di dalam bab buyu'. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Antum tahu hadis ini? Dua orang yang bertransaksi, jual beli, pembeli dan penjual, penjual dan pembeli bertransaksi. Bil khiyari, mereka bebas untuk memilih untuk melanjutkan jual beli atau tidak, itu ketika sebelum berpisah. Malam yatafarraq, sebelum berpisah. Akad jual beli itu bisa diatur ketika masih ada di situ. Sudah berpisah, selesai. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Ya'la bin Ubaid an Amr bin Dinar an Sufyan, an Ya'la bin Ubaid Sufyan ats-Tsauri an Amr bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari jalan, kalau digambar ditulis enggak, tapi enggak. Ya'la bin Ubaid meriwayatkan hadis dari siapa? Dari Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri dari Amr bin Dinar, Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Hadis ini sanadnya seperti ini. Tapi setelah diteliti ada ilahnya. Dalam sanadnya itu ada penyakitnya. Ternyata setelah diteliti bahwa sanad yang sebenarnya adalah dari Ya'la bin Ubaid, Sufyan ats-Tsauri, Abdullah bin Dinar, Ibnu Umar. Jadi bukan Amr bin Dinar, tapi siapa? Abdullah bin Dinar. Dua-duanya thiqah. Amr bin Dinar thiqah, Abdullah bin Dinar thiqah. Taib, kalau misalnya thiqah, kenapa kok kita sudah terima aja hadis yang sanadnya ada Amr bin Dinar? Gak bisa, dalam ilmu hadis gak boleh, karena menisbatkan hadis yang bukan hadisnya. Para ulama hadis mereka amanah, gak boleh. Hadis ini bukan hadisnya Amr bin Dinar, tapi hadisnya Abdullah bin Dinar. Nanti bisa dibilang sariqatul hadis, pencuri hadis. Jadi ada juga yang mencuri hadis. Kalau di kita sekarang orang nyuri uang, ya. Di zaman dulu ada yang nyuri hadis. Nah, itu yang disebut dengan illah. Karena bukan hadisnya Amr bin Dinar. Nah, ya karena kenapa? Dari mana kita tahu kalau hadis itu bukan hadis Amr bin Dinar dan hadis itu ternyata hadisnya Abdullah bin Dinar? Dari kehidupan para ulama yang tahu betul bahwa hadis ini belum pernah diriwayatkan dari siapa? Amr bin Dinar. Mereka tahu. Ya. Taib. Selanjutnya, al-adlu huwa ar-rawi alladhi yahmilu sifatin tahmilu sahibaha ala taqwa wa ijtinabil adnas wa ma yukhillu bil muru'ati 'indan nas. Al-adlu itu adalah seorang perawi yang yahmilu sifat. Dia memiliki sifat-sifat atau dia membawa sifat-sifat atau bawahannya, yahtahmilu sahibaha ala taqwa. Dari sifatnya ini membuat dia menjadi orang yang bertakwa, senantiasa menjadikan dia hamba yang bertakwa. Wajtinabil adnas, dan menjauhkan dirinya dari al-adnas, yang rendah, hina dosa. Wa ma yukhillu bil muru'ati 'indan nas, dan hal-hal yang bisa merusak muru'ahnya. Nah, muru'ah ini kaitannya dengan kebiasaan, ya ikhwah. Kebiasaan masyarakat. Muru'ah itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang haram. Kalau yang hal-hal yang haram dilanggar oleh seorang perawi, itu jelas itu fasik. Tapi kalau yang mubah ini bisa, kalau dilanggar, dilakukan oleh seorang perawi, bisa mengurangi muru'ahnya atau merusak muru'ahnya. Contoh, mungkin di Indonesia orang makan di pinggir jalan, ya,
biasa aja. Tapi kalau di Saudi, di Arab sana antum makan di pinggir jalan, oh ini bisa bermasalah orang ini. Dan makan di pinggir jalan pun tidak semua daerah Indonesia melakukan hal itu. Ada tempat-tempat tertentu yang mereka menganggap bahwa makan di pinggir jalan bisa menjatuhkan wibawa seseorang. Contohnya seperti itu. Jadi ini muru'ah itu kaitannya dengan urf, kebiasaan suatu masyarakat atau daerah. Contohnya Indonesia, kita di Indonesia ya. Kalau di Indonesia orang pegang kepala itu sangat tidak layak ya. Pegang kepala itu artinya kita tidak menghormati dia, menghinakan dia. Kalau di Arab sana megang kepala itu biasa. Jadi kalau antum dipegang kepala itu jangan marah. Dalam hati kita ini orang ini mau ditampar nih. Emang dia nggak tahu adat kita, kebiasaan kita dia nggak tahu. Justru kebalik, orang Arab itu kalau dipegang pantatnya, afwan, marah besar. Nggak boleh dipegang pantatnya. Kalau kita di Indonesia pukul pantat biasa, gitu kan, tas gitu, biasa aja. Tapi kalau di Arab bisa perang. Nah, ya ini kebiasaan yang berbeda. Uruf-uruf seperti inilah yang akan menjadi berpengaruh kepada keadilan seorang perawi jika dia melakukannya. Ini dalam hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang haram ya. Seorang ahli hadis main game misalnya, game itu sudah haram ya ikhwah. Ya, li'annahu yulhi an dzikrillah, melupakan dan menjadikan kita lupa mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Masa seorang thalibul ilm main game? Nah, ini pengalaman kayaknya, senyum ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ad-dhabtu huwa quwwatul hafizah, yaitu kekuatan hafalan. Wal wa'id daqiq, pemahaman yang sangat mendalam. Wa husnul idraki fi tasrifil umur, yang cepat tanggap, sangat cepat memahami masalah. Ini adalah ad-dhabit. Watsabatu 'alal hifdhi, dan kokoh hafalannya, kuat hafalannya. Ats-tsabatu 'alal hifdhi. Wasiyanatu ma kataba mundhu at-tahammuli was-sama'i ila hini at-tablighi wal ada. Kemudian dia menjaga apa yang dia tulis sejak masa dia tahammul. Tahammul itu artinya ketika dia mendengar hadis. Mulai dari ketika dia mendengar hadis dan mencatat hadis, dia jaga. Ila hini tablighi wal ada, sampai dia menyampaikan hadis, sampai dia mentahdits kepada orang lain. Jadi dalam periwayatan hadis ada istilah tahammul wal ada. Tahammul itu adalah masa-masa mengambil dan mendengar hadis, dan al-ada itu adalah masa untuk menyampaikan hadis. Kata beliau, orang yang dhabit itu adalah orang yang benar-benar menjaganya, baik dengan hafalannya maupun tulisannya. Dalam kebiasaan para ulama, periwayatan hadis itu modelnya ditulis di dalam buku dan dijaga tulisannya itu, bukunya gak boleh sampai hilang atau terkotori sesuatu sehingga tidak terlihat, tidak terbaca tulisannya, atau mungkin terbakar atau rusak kertasnya. Ya, ini dijaga betul, tulisan dan harokatnya, bacaannya seperti apa itu dijaga. Ini kehidupan sebagian ulama, kebiasaan para ulama, para perawi itu ada seperti itu, yang dia hanya mengandalkan kitabnya. Contohnya seperti Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah itu diriwayatkan darinya para perawi yang hebat, seperti Abdullah bin Wahab, Al-Laits bin Sa'ad, kemudian Qutaibah bin Sa'id. Mereka ini meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah. Padahal Abdullah bin Lahiyah ini adalah perawi yang bermasalah jika meriwayatkan dari hafalannya. Dia hebat jika meriwayatkan dari kitabnya. Jadi ada periwayatan dari kitab, ada periwayatan melalui hafalan, dan itu banyak.
Nah, baik. Selanjutnya, wa ala hadza fa inna dhabta naw'ani. Berdasarkan hal di atas, maka kedobitan, ketelitian, kredibilitas seseorang itu ada dua. Dhabtis sadri, 10 menit Islam. Masya Allah. Tapi ini mukaddimah yang ini insya Allah gak akan, ya, setelah ini gak akan panjang-panjang. Dhabtis sadri, kedobitan itu ada dua. Ada dhabtis sadr, wa huwa an yahfadha rawi ma sami'ahu hifdhan yumkinuhu min istihdarihi. Yang mana dhabt sadr ini adalah seorang perawi menghafalnya apa yang dia dengar hifdhan, dia hafal mati-matian, yumkinuhu min istihdarihi, dia bisa menghadirkan hafalannya mata sya'a, ketika dia inginkan. Ada yang minta langsung di tahdits, ada yang pengen dengar langsung didengarkan. Itu adalah orang yang dhabtis sadr. Kemudian dhabtul kitab, wa huwa an yasuna kitabahu alladhi katab, dia menjaga kitabnya yang dia tulis, mundu sami'a fihi wa sahahahu ila an yuaddiya minhu. Dia menjaga kitabnya ketika dia mendengar dan membetulkannya sampai dia menyampaikannya kepada orang lain. Membetulkannya bukan dari dia sendiri, tapi dia yang namanya ard, mu'aradhah atau muqabalah. Dia tunjukkan dulu ke gurunya, ini sudah betul apa belum? Ini ada keliru di sini apa enggak? Jadi bukan langsung dikoreksi sendiri. Jadi namanya muqabalah wa mu'aradhah. Dia tunjukkan dulu ke gurunya, baru nanti gurunya yang mengatakan, oh ini ada keliru, oh ini sudah betul. Itu namanya sahahahu ila an yuaddiya minhu, sampai dia sampaikan kepada orang setelahnya. Wala yadfa'u ila man la yasunahu aw yasunuhu wa yumkinu an yughayyira fihi aw yubaddilahu. Dan tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak bisa menjaga bukunya ini atau kitabnya, atau wa yumkinu an yughayyira fihi aw yubaddil, yang bisa jadi akan dirubah atau diganti dengan yang lain. Nah, baik, sampai di sini masih ada waktu 5 menit ya. Baik, kita lanjutkan. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat. Al hasan al ma'ruf. Al hasan itu adalah al ma'ruf turuqan, yang sudah dikenal, yang diketahui jalannya. Wa ghadat rijaluhu, dan ghadat itu artinya sarat. Rijaluhu sarat, yaitu perawinya tidak seperti la kasahih ishtaharat, tidak seperti perawi dan tidak seperti perawi hadis sahih. Qultu istadraka Syekh Abdus Sattar ala an-nazim hadha faqal. Ada seorang Syekh Abdus Sattar, beliau mengoreksi penulis Baiquni ini. Dia mengatakan, seharusnya penulis Baiquni mengatakan wal hasanul khafifu dhabtan idza ghadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat. Hasan atau hadis hasan adalah al khafifu dhabtan, yang perawinya kedobitannya lebih rendah, lebih kecil. Idza ghadat rijaluhu, yang mana para perawinya tidak seperti perawi hadis sahih ishtaharat. Kemudian al-hasan huwa al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu bi naqlil adli alladzi khaffa dhabtuhu an mithlihi min ghairi syudzudin wala illah. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan atau dinukil oleh seorang perawi yang adil, khaffa dhabtuhu, yang kedobitannya lebih rendah, lebih ringan, lebih kecil, an mithlihi, dari rawi yang serupa dengannya, min ghairi syudzudin wala illah, yang tidak ada cacat, tidak ada kejanggalan syadz di dalam sanad. Mithaluhu, contohnya hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walaqinuha mautakum. Rasulullah bersabda, perbanyaklah dari bersyahadat an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha,
sebelum kalian dihalangi atau terhalang mengucapkan syahadat la ilaha illallah walaqinuha mautakum, dan talqinkanlah orang-orang yang akan meninggal, ya, bukan orang yang sudah mati, ya. Mautakum, laqinuha mautakum, dan talqinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang-orang saudara-saudara kalian umat Islam yang sudah sekarat, sudah hampir meninggal, dengan kalimat la ilaha illallah. Wa hadza isnadun hasan, kata beliau hadis ini hasanatnya hasan, lianna fihi Dhimam ibnu Ismail, karena di dalam sanad hadis ini ada Dhimam ibnu Ismail. Qala anhu al-Hafiz Az-Zahabi, yang mana al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan bahwa Dhimam ibnu Ismail ini adalah salihul hadis, hadisnya saleh, layyanahu ba'duhum bila hujjah, yang dilembutkan oleh sebagian ulama dengan tanpa hujjah. Ingat, beliau mengatakan layyanahu ba'duhum bila hujjah. Kata-kata melembutkan di sini bukan lembut dalam bahasa, tapi layyanahu di sini artinya mendhaifkan, tapi tidak separah dhaif. Dia lemah tapi tidak separah dhaif yang dikatakan para ulama. Layyin di sini bukan lembut, ya. Layyanahu ba'dul ulama, bukan, tapi dia lemah di bawah istilah dhaif. Kalau dalam kitab Taqribut Tahdzib karya Imam Ibnu Hajar, itu ada tingkatan para perawi, ya, baik dari kalangan sahabat sampai sebelum para penulis kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Pertama sahabat, urutan pertama itu sudah tidak diragukan lagi. Kemudian para perawi kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, yang apabila dikatakan autsaqun nas atau autsaqu ruwat, pakai kata sighah autsaq. Urutan yang keempat, urutan yang ketiga, ya, urutan yang ketiga dikatakan thiqatun thiqah. Ucapan thiqah diulang. Ini rawi ini tidak ada masalah. Yang keempat, kalau dikatakan soduq. Urutan yang keempat, kalau dibilang rawi ini soduq, berarti dia masih tergolong yang diterima, yang masih kuat. Urutan yang kelima, soduq tapi ada embel-embelnya, soduqun sayyi'ul hifzi. Soduq itu banyak benarnya maksudnya. Soduqun sayyi'ul hifzi, yaitu tapi hafalannya buruk. Soduqun yatashayya, soduqun tapi dia punya pemikiran tasyayyu. Soduqun murji atau yadhhab ila al-irja, dia soduq tapi ada kecondongan kepada pemahaman irja atau murji'ah. Ini urutan kelima. Kemudian urutan keenam, ya, setelah itu dikatakan ada urutan yang di bawah yang lemah, sebelum lemah gitu, ya, sebelum lemah. Ini layyinul hadis. Makbulun, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan makbul, itu artinya seorang perawi yang meriwayatkan hadis tapi tidak banyak. Dia punya hadis tapi sedikit. Ini namanya makbul. Jadi istilah makbul itu bukan yang secara bahasa diterima, tapi menurut ahli hadis makbul itu adalah perawi yang riwayat hadisnya sedikit, walam yutaba, dan tidak ada wa in tubi, dan apabila ada perawi lain yang menguatkan riwayat dia, itu disebut makbul. Dan kalau tidak ada mutaba'ah, hadisnya sedikit, maka dia ini disebut sebagai layyinul hadis. Ya, itu layyinul hadis. Jadi layyinul hadis, perawi yang sedikit riwayatnya atau perawi yang sedikit hadisnya dan tidak ada rawi yang mengikuti atau menopang riwayatnya. Itu namanya layyinul hadis. Jadi dia lemah sebenarnya.
cuman tidak separah dhaif. Baik, waktunya habis ya? Habis? Ya, sudah habis kayaknya. Sebelum ini kita baca singkat ini. Wa naqala Abu Zur'ah al-Iraqi fi Dhailil Kashif, dan Abu Zur'ah al-Iraqi menukil sebuah perkataan dari Imam Ahmad, anil Imami Ahmad ibni Hanbal, qaulahu fihi, tentang komentar Imam Ahmad pada seorang perawi yang bernama Dhimam ibnu Ismail, bahwa Dhimam ibnu Ismail salihul hadis, hadisnya saleh. Ya, ada ungkapan soleh, ada solihul hadis. Kalau soleh itu biasanya kembali kepada rawinya, tapi kalau solihul hadis itu kembali kepada periwayatannya atau hadisnya. Jadi hadisnya itu boleh dipakai, diterima. Wa an Abi Hatim saduqun muta'abbad. Abu Hatim Ar-Razi ini adalah seorang ulama jarh wa ta'dil yang sangat mutasyaddid, sangat keras. Jika dia mengatakan rawi itu thiqah, dia mengatakan rawi itu soleh misalnya, maka kita pegang perkataannya. Berarti dia kuat dalam masalah ini. Abu Hatim Ar-Razi ini adalah ulama al-jarh wa ta'dil yang sangat keras mengkritik dan melemahkan para perawi. Jadi tidak main-main dia ini, mutasyaddid dia. Jadi tingkatan para ulama jarh wa ta'dil, ada yang mutasyaddid, ada mutawassit, ada yang mutasahil. Yang mutasyadid keras, ada yang pertengahan, ada yang tidak terlalu keras, lemah-lemah gitu ya, biasa-biasa saja. Ya, Abu Hatim termasuk orang yang keras. Kalau sudah menjarah, kita harus hati-hati karena dia memang mutasyadid. Tapi kalau dia mentakdil, dia memberikan rekomendasi, pujian kepada seorang rawi, diambil. Ya, karena kalau dia sudah memuji berarti nggak main-main itu, serius dia. Beliau mengatakan saduqun muta'abbad, rawi Dhimam ibnu Ismail ini adalah saduqun muta'abbad. Dia banyak benarnya, bukan muta'abbid afwan, yang banyak ibadahnya. Wa anin Nasa'i la ba'sa bihi. Imam Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi. Imam Nasa'i kalau mengatakan la ba'sa bihi itu artinya thiqah. Ya. Wa qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentang rawi Dhimam ibnu Ismail ini saduqun rubbama akhta. Saduqun tapi rubbama akhta. Itu ungkapan mereka. Rubbama akhta itu saduqun yukhti. Ya, ada kesalahannya gitu. Dia saduq tapi ada kesalahannya, rubbama akhta. Ada dalam hadis rubba shaimin laisa lahu jaza illa al-ju', laisa lahu jaza min siyami illa al-ju' wal 'atash. Rubbama itu artinya apa? Betapa banyak. Saduqun tapi banyak juga kesalahannya. Taib. Famithluhu la yanzilu hadithu an darajatil hasan. Maka perawi yang namanya Dhimam ibnu Ismail ini riwayatnya tidak turun daripada derajat hadis hasan. Jadi hadisnya hasan. Taib, jelas ya? Kita lanjutkan bait yang ke-6 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Syekh al-Baiquni Taha ibn Muhammad ibn Futuh al-Baiquni yaqulu fi nazmihi wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'if wa huwa aqsaman kathur. Dan setiap yang an rutbatil husni qasur, setiap yang turun dan kurang dari derajat hasan, fahuwa dha'ifu, maka dia adalah hadis dhaif, wa huwa aqsaman kathur, dan hadis dhaif ini memiliki bagian-bagian yang banyak. Ad-dha'ifu, kata beliau,
huwa alladhi lam yajma' sifatal hasani bifaqdi syartin min syurutihi. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhinya sifat hasan. Lam yajma' sifatal hasan, tidak terpenuhinya sifat dan syarat-syarat hadis hasan bifaqdi syartin min syurutihi, dengan tidak disebutkannya salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan tadi syaratnya apa? Yarwihi adlun dhabitun khafifad dhabti an mithlihi min awwalihi ila muntaha bi ghairi syudzudin wala illah. Itu adalah hadis hasan. Bedanya dengan hadis sahih tadi, hadis hasan khafifud dhabti, kedhabitan, ketelitian seorang perawi hasan, hadis hasan lebih rendah daripada hadis sahih atau perawi hadis sahih. Dan bedanya dengan hadis dhaif, hadis hasan dengan hadis dhaif, hadis dhaif ini tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat dan sifat-sifat hadis hasan. Naam. Walahu aqsamun katsiratun, dan dia memiliki bagian-bagian yang banyak. Sayamurru ba'duha insyaallahu ta'ala, yang akan kita lewati bersama insyaallahu ta'ala. Misalu, contoh hadis yang dhaif, ma rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dalam hadis Sunan Tirmidzi nomor 2617 1617 wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah fi hadis raqam 802 wa Darimi dan Imam Darimi dalam hadis nomor 278 fil mujalladil awal, wal Imam Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan juga fi raqmi hadis 76 fil mujalladil thalith, wa Ibnu Khuzaimah fi haditsin 1502 wa ghairuhum min an Abi Sa'idin al-Khudri. Jadi meriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan banyak lagi selain mereka dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bernama Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Qala Rasulullah, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seorang laki-laki yang senantiasa yata'ahad bil masajid, dia senantiasa apa? Yata'ahad itu tidak pernah jauh dari masjid, dia selalu dekat dengan masjid, bolak-balik ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman. Ya, beliau adalah orang yang beriman. Hadis ini, fahadha haditsun dhaif. Hadis ini lemah. Lianna fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj ibnu Sam'an Abu Samh. Qala anhu adh-Dhahabi Darraju katsirul manakir. Hadis ini lemah karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya Darraj ibnu Sam'an Abu Samh. Kata Imam Adz-Dzahabi bahwa perawi ini, yaitu Darraj ini, katsirul manakir, banyak meriwayatkan hadis munkar. Apa itu hadis munkar? Nanti ada penjelasannya. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Itu pembahasan nanti di ujung-ujungnya. Hadis munkar, hadisnya perawinya di dalam sanadnya hadisnya perawinya lemah, sudah lemah, nyelisihi yang lebih kuat, yang lebih sahih.
Itu namanya hadis mungkar. Dan mungkar itu bisa disebabkan karena dia menyelisihi akidah usul syariah, ya, dia berpemikiran sesat, pemikirannya menyimpang, maka perawi seperti ini bisa disebut perawi yang mungkar dan hadisnya tentunya tidak bisa diterima. Definisi yang lain mengatakan perawi yang mungkar atau perawi yang biasa meriwayatkan hadis mungkar itu adalah perawi yang biasanya lemah kemudian menyelisihi yang lebih kuat darinya. Itu namanya mungkar. Kalau syadz tadi beda. Dia thiqah tapi menyelisihi yang lain yang lebih thiqah atau lebih banyak. Itu syadz. Adapun mungkar, perawinya lemah, meriwayatkan hadis yang menyelisihi orang yang lebih kuat dari dia. Nah, jangan tidur ya ikhwah, ya. Ini jarang seperti ini antum nih. Ini belajar ilmu alat. Tadi ini kata Imam Nawawi apa? Ilmul akhirah. Ilmul akhirat, mau masuk surga ya pakai ini juga. Nah, wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan bahwa rawi ini Darraj tadi Ibnu Sam'an adalah perawi yang ahadithuhu manakir. Hadis-hadisnya adalah hadis mungkar. Hadis-hadisnya adalah hadis mungkar. Jadi berarti hadis rawi ini tidak bisa dipakai. Hadisnya tadi kan bagus kan? Idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seorang laki-laki yang biasa ke masjid, dekat dengan masjid, maka saksikanlah dia memiliki iman. Secara makna enggak ada masalah kan? Sahih. Ma fi iskal. Tapi dari sanadnya ini tidak boleh. Tidak ada hadis yang seperti ini, lafadznya seperti ini dari rawi seperti ini. Nah, wa qala Ibnu Hajar fi Taqrib, Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib, dan supaya kita tahu kitab Taqrib itu adalah kumpulan para perawi, ya, kumpulan para perawi baik dari sahabat maupun tabi'in, atba'ut tabi'in, itu digabungkan di sana khusus bagi para perawi ashab kutubus sittah, para penulis-penulis kutub sittah. Siapa mereka? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi perawinya semuanya kalau antum mau tahu lihat di situ. Dan Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Taqrib ini sudah menilai setiap atau masing-masing rawi. Fulan thiqah, fulan saduq, fulan saduq sayyi'ul hifdhi, itu sudah ada di sana. Jadi kalau mau tahu perawi ini dalam kutubus sittah, antum lihat ini rawi ini siapa namanya, cari di kitab Taqribut Tahdzib apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau di STDI ana ajarkan ada pelajaran khusus jarah wa ta'dil. Jadi mahasiswa diajak, dilatih untuk menilai seorang perawi, dia ini thiqah atau tidak. Tidak melihat kepada takrib karya Imam Ibnu Hajar. Jadi kita kembali ke kitab-kitab induk, misalnya karya Abdurrahman Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Jarh wa Ta'dil, kumpulan para perawi di zaman Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Bukhari, Muslim, di zaman mereka ini. Jadi semua perawi yang di zaman mereka dan sebelum mereka, di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim sudah disebutkan fulan thiqah, terutama Abu Hatim, komentar beliau atau penilaian beliau, fulan thiqah, fulan saduq, fulan dhaif. Dari semua ini dengan dibantu kitab Tahdzibut Tahdzib atau
Tahdzibul Kamal karya Imam Mizzi, kita lihat komentar para ulama secara utuh terhadap seorang rawi, kemudian kita nilai, terkhusus pada perawi yang dipertentangkan oleh para ulama. Para ulama berbeda pendapat menilai seorang perawi A. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan thiqah katsirul sayyi'ul hifzi, atau thiqah tapi dia punya pemahaman irja atau punya pemahaman tasyayyu. Ada yang mengatakan saduq, ada yang mengatakan la ba'sa bihi. Kalau misalnya ada perbedaan seperti ini, kita melatih para mahasiswa kita untuk bisa menilai rawi ini. Abu Hatim mengatakan apa, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan apa terhadap rawi fulan, kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan apa, kemudian Abu Hatim Abu Zur'ah Ar-Razi, Bukhari mengatakan apa, Nasai mengatakan apa. Dari semua para ulama yang punya komentar dan penilaian terhadap seorang perawi tertentu, dari sini kan beda-beda kan. Nah, itu kita ada ilmunya sendiri untuk menentukan rawi ini apa sih statusnya gitu, atau dia ini thiqah atau enggak, dia ini dhaif atau enggak. Ya, nanti kalau antum sudah bisa hebat dalam mustalah hadis, pindah lagi yang lebih tinggi dari itu supaya bisa menilai seorang ulama, seorang perawi. Tapi kalau sekarang ya jangan dulu, belum sampai ke situ. Tapi ilmu jarh wa ta'dil jangan dipakai itu fulan mubtadi' gitu ya, nggak ada. Di zaman riwayat, itu di zaman riwayat ya. Zaman riwayat itu antara Bukhari dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka menggunakan ilmu ini untuk menilai perawi ini layak diterima hadis atau tidak. Kalau di zaman kita sekarang ya tidak sampai situ. Kecuali kalau seorang yang punya pemikirannya sudah jelas-jelas sesat, itu boleh kita sampaikan kepada umat, fulan ini jangan diambil ilmunya. Ya, tapi kalau kita masih sama-sama menggunakan Quran hadis yang berinduk pada sahabat, pada perkataan dan penjelasan sahabat dan tabi'in, ulama-ulama yang sudah diridhai Allah, maka jangan berani mengatakan ini mubtadi, anta mumayyi', atau yang lainnya misalnya. La. Apalagi kalau cuma masalah ijtihad kemudian kita dibid'ahkan misalnya. La. Baik, qultu wa hadhihi minha. Pertanyaan kapan ini? Pertanyaannya nanti kapan? Sesi ini juga ada pertanyaan kan? Ya, nanti yang ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi catat kalau sudah punya pertanyaan nanti ditanyakan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab. Baik. Selanjutnya, qultu wa hadhihi minha. Ya. Minha itu apa maksudnya apa? Ini diantara hadis yang lemah maksudnya. Hadis ini maksudnya dikomentari oleh Syekh. Baik. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Dan setiap yang dinisbahkan, setiap yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah al-marfu'. Hadis al-marfu'. Apa itu marfu'? Nanti dijelaskan. Wa ma li tabi'in huwal maqtu', dan apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in itu disebut al-maqtu'. Al-marfu' ma udhifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn wa huwa sukutun an fi'lin hadatha amamahu aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Al-marfu itu sama dengan hadis tadi kan penjelasannya. Hadis tadi ya. Al-hadis itu adalah ma sadara atau ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah.
Itu adalah hadis. Sama dengan marfu'. Marfu' itu artinya apa? Diangkat. Diangkat sampai ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut marfu'. Berupa apa? Perkataan, perbuatan, takrir dan juga sifat. Amsilah. Contohnya, jadi marfu' itu ada macam-macamnya. Al-marfu' al-qawli, an yaqula ar-rawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Tadi sudah kita contohkan ya. Tsani al-marfu' al-fi'li. Al-marfu' secara berbentuk fi'il, perbuatan. An yaqula ar-rawi, seperti yang dikatakan rawi, ra'aitu Rasulullah yaf'al kada wa kada. Saya melihat Rasulullah melakukan hal ini dan itu. Yang ketiga, al-marfu' at-taqriri, marfu' secara yang bersifat ketetapan. An yaqula rawi fu'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Telah dilakukan di zaman Rasulullah ketika hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian dan sekian atau ini dan itu. Wala yarwi inkaron anin nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal fi'il, dan tidak disebutkan ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan tersebut. Rabi'an, yang keempat, al-marfu' al-wasfi. Hadis marfu bersifat sifat ya, bersifat sifat ya, ciri-ciri maksudnya, atau karakter perbuatan. An yaqula rawi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Misalnya ada seorang perawi yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat baik akhlaknya. Aw yaqul, atau dia mengatakan kana abyad malihan muqassada. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam putih. Ya, dulu Nabi itu berkulit putih, malihan, tidak ya tidak seperti orang apa namanya? Yang bule itu apa? Kalau bahasa kita apa namanya? Albino. Naam, tidak seperti orang albino, tapi muqassadan, tapi dia pertengahan. Tidak seperti orang albino yang bule sekali dan tidak terlalu hitam. Jadi dikatakan hadis dalam riwayat yang lain Rasulullah itu asmar, putih kemerah-merahan gitu. Nah, warna coklat sama kayak kita. Nah, kalau anak hitam. Baik. At-tabi'i, apa yang dimaksud dengan tabi'i? Taib yang marfu jelas ya? Marfu jelas. At-tabi'i huwa man laqiya sahabiyan wa kana mu'minan bin nabi duna an yarahu wa mata 'alal islam. Seorang tabi'i adalah dia yang bertemu dengan sahabat, beriman kepadanya, bertemu dengan sahabat yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yarahu, ya, yang tidak melihat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas Islam. Ini disebut tabi'in. Kalau misalnya sudah berjumpa dengan sahabat Nabi namun kemudian sebelum mati dia murtad misalnya, maka dia tidak disebut siapa? Tabi'i. Sama dengan sahabat juga. Sahabat juga demikian. Sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, baik mungkin dia lihat dengan mata terang, tidak buta maksudnya, atau yang buta karena ada sahabat yang buta, tidak bisa melihat langsung jelas gitu, enggak, tapi dia berjumpa. Makanya kata-kata laqiya itu lebih apa ya, lebih pas dan tepat untuk digunakan mendefinisikan sahabat. Sahabat adalah yang berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas Islam dan iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tabi'in. Tabi'in adalah yang berjumpa dengan sahabat Nabi yang sudah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepadanya. Itu adalah tabi'i. Kemudian al-maqtu'.
Jadi kalau patokannya kapan dia ini disebutkan sebagai tabi'in adalah yang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia berjumpa dengan sahabat Nabi, itu adalah tabi'in. Nah, al-maqtu' huwa ma udhifa ila tabi'i wa man ba'dahu min qaulin aw fi'lin, yaitu apa-apa yang dinisbahkan, disandarkan kepada tabi'in berupa kepada tabi'in atau setelah tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Tidak ada takrir lagi ya, karena ini bukan takrir sahabat ya, atau sifatnya sahabat. Jadi hadis itu hanya sebatas, kalau tabi'in, yang hadis maqtu' maksudnya itu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Nah, baik, al-maqtu' al-qawli, al-maqtu' yang bersifat perkataan. Qaulul Hasan al-Basri fi salati khalfal mubtadi' salli wa alaihi bid'atuhu. Seperti perkataan Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa ya ini masalah solat di belakang orang ahli bid'ah atau mubtadi'. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, silakan solat di belakangnya menjadi makmum, solat musah, adapun bid'ahnya itu dosa dia. Sholli wa alaihi bid'atuhu, ya bid'ahnya dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah, itu dosa dia. Saya cuman bermanfaatkan solatnya, saya solat di belakangnya, solat saya sah, tidak membatalkan solat kita ya ikhwah, itu di belakang mubtadi. Beda lagi kalau yang musyrik ya, sudah enggak sah itu syahadatnya. Kalau mubtadi itu muta'awil, mubtadi itu karena dia kena syubhat. Nah, baik, al-maqtu' al-fi'li yang berupa perbuatan. Qaul Ibrahim ibni Muhammad ibnul Muntashir, perkataan Ibrahim ibnu Muhammad ibnul Muntashir, kana masruqun yuhi as-sitra bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum. Dahulu masruq yurhi as-sitra bainahu wa baina ahlihi, dia menutup sitr. Yurhi artinya menarik sitr atau menutup sitr, tabir, bainahu wa baina ahlihi, antara dia dengan keluarganya. Wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim wa dunyahum, kemudian dia langsung pergi salat. Wa yuqbilu ala salatihi wa yukhallihim, dan kemudian dia meninggalkan mereka, mereka di rumahnya. Artinya apa? Bahwa Masruq itu mencium atau bercumbu dengan istrinya, keluarganya, dan kemudian dia keluar dari rumahnya tanpa berwudu, langsung kemana? Sholat. Nah, ini fikihnya para ulama tabi'in. Baik, lanjut. Alhamdulillah, kayaknya cuma 1 hari selesai ini. Kalau 1 hari selesai gimana? Nah, besok ujian. Hari ini selesai, besok ujian. Baik. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa walam yabin. Al musnad ini model hadis, penamaan hadis ya. Ini penamaan hadis yang lain. Al musnad adalah al-muttasilu al-isnadi, yang sanadnya bersambung, min rawihi, dari periwayat hadis, maksudnya Bukhari, Muslim, Abu Daud ini, hatta al-mustafa walam yabin, sampai kepada Nabi SAW walam yabin, yang dan tidak terputus.
Al-musnad, kata beliau, al-musnad bi dhammil mim wa fathin nun, mimnya di dhammah dan nunnya difathahkan. Musnad huwal hadithul marfu' al-muttasilu sanadan, yaitu hadis yang marfu'. Ini kembali lagi ke tadi, hadis marfu' al-muttasilu sanadan. Tapi ingat, belum tentu hadis musnad itu sahih. Belum tentu hadis marfu' itu sahih. Ya, ini harus diingat. Belum tentu hadis musnad sanadnya bersambung. Belum tentu hadis marfu' sanadnya bersambung. Kedua-duanya sahih. La, belum tentu. Cuma sanadnya saja yang bersambung. Tapi ternyata di sana ada yang tidak disebutkan rawinya. Itu bisa terjadi. Yang pokoknya musnad. Musnad artinya dari awal sampai Nabi itu ada rawinya. Itu musnad. Baik. Wa qad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdi' ma'nan akhar. Dan kadang-kadang al-musnad itu dimaksudkan atau diartikan dengan maksud yang lain, dengan makna yang lain. Wa huwa, yaitu kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidah. Musnad juga bisa diartikan sebagai setiap kitab, kullu kitab, setiap kitab atau buku yang menggabungkan atau mengumpulkan riwayat-riwayat setiap sahabat secara tersendiri, kullin ala hidah. Misalnya Musnad Imam Ahmad, pernah dengar kan? Ya, Musnad siapa? Ibnu Abi Syaibah. Musnad ini Imam Ahmad, musnadnya kan besar ya, sekitar 40.000 hadis. Masing-masing sahabat dikumpulkan riwayat-riwayat sahabat A, riwayat-riwayat sahabat B, ya. Abdullah bin Umar riwayatnya sekumpulan ini, Abdullah bin Abbas riwayatnya sekumpulan ini, Abu Hurairah riwayatnya seperti ini. Ini namanya musnad. Jadi musnad itu adalah bisa diartikan setiap kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat setiap hadis secara tersendiri, riwayat-riwayat sahabat secara tersendiri. Itu musnad. Kamusnadil Imami Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah, lakinnal muradu huna huwa ta'riful awal. Tapi yang kita maksudkan dari musnad di sini dalam manzumah ini adalah musnad pengertian yang pertama, yaitu apa? Wal hadithul marfu' al muttasilu sanadan, yang sanadnya bersambung. Kemudian beliau menjelaskan kalimat kata-kata yang asing ya. Yabin bi fathil ya'i wa kasril ba, dengan difathahkan ya-nya dan ba-nya dikasrokan, bimakna yanqati'u wa yanfasilu, artinya terputus dan terpisah. Nah, itu adalah musnad. Jadi musnad setiap hadis yang bersambung sanadnya, tapi belum tentu sahih. Nah, tapi kalau hadis sahih sudah pasti musnad, sudah pasti marfu'. Ya, hadis hasan sudah pasti marfu', sudah pasti apa? Musnad. Tapi kalau hadis musnad atau marfu' belum tentu sahih atau hasan. Lanjut. Alhamdulillah, ini sudah bait ke-9. Setengah jam lagi. Pertanyaan? Zuhur sampai kapan? 10 menit lagi materi. 10 menit lagi. Materinya berarti 10 menit lagi, ya. Wa ma bi sam'i kulli rawin yattasilu
isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Dan setiap bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil Mustafa fal muttasil. Ini diulang lagi, hadis muttasil namanya. Ini masuk kepada pembahasan istilah hadis al-muttasil. Dan setiap yang apa-apa yang didengar oleh setiap rawi, bisam'i kulli rawin yattasilu isnaduhu, dan mendengarnya rawi, setiap rawi ini sanadnya bersambung sampai Mustafa, yakni Muhammad, fal muttasilu, ini disebut sebagai al-muttasil. Jadi apa-apa yang didengar oleh setiap rawi yang bersambung sanadnya sampai Mustafa, ya Muhammad, maka ini disebut al-muttasil. Qultu, kata Syekh, yaitu siapa? Syekh Ali Hasan, istadraka Syekh Abdus Sattar ala an-Nazim fi hadha aidan faqala, ada hal lain yang dikoreksi oleh Abdus Sattar, Syekh Abdus Sattar terhadap Syekh Baiquni. Apa itu? Beliau mengatakan ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Yang dia koreksi kata-kata apa? Al muntaha. Wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha. Setiap yang didengar oleh rawi yang bersambung sanadnya sampai ujungnya, akhirnya, lil muntaha itu maksudnya ujung atau akhirnya, finishnya, fal muttasil, maka itu adalah hadis muttasil. Apa bedanya antara muntaha dengan Mustafa? Kalau Mustafa berarti setiap muttasil itu harus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak semua yang muttasil itu sampai ke Nabi. Bisa saja cuma berhenti di siapa? Sahabat. Bisa saja berhenti sampai tabi'in. Tapi sanadnya bersambung. Itu yang disebut al-muttasil. Al-muttasil, kata Syekh, huwa alladhi yattasilu isnaduhu, yang bersambung sanadnya, sawa'un akanal qailu huwa nabi am ghairuhu, baik yang mengatakannya adalah nabi atau selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad marra ta'riful ittisal, dan sudah dijelaskan sebelumnya pengertian dari al-ittisal. Baik, cukup sampai di sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.